Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini menjelang siang dalam rangka literasi kisah sahabat Nabi. Ya. Literasi kisah sahabat Nabi. Kameranya dibuka ya, Al. Ya. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan tentang kisah Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga ya. Semasa hidupnya dijamin masuk surga ya. Di antara 10 salah satunya adalah beliau. Jadi tidak semua manusia ya, bukannya sahabat tetapi manusia, tidak semuanya ketika masih hidup dikabarkan sudah dijamin masuk surga ya. Misalnya begini ya, Fauzi misalnya dikabarkan Fauzi masuk surga nih. Nah kayak gitu, padahal Fauzi masih ada kan, belum meninggal. Kira-kira perasaannya bagaimana ya, dan kira-kira orangnya, sosoknya, amalannya seperti apa ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu menginformasikan mereka masuk surga. Nah, masyaallah ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, Sa'id bin Zaid ini tidak terkenal seperti 9 orang lainnya yang dijamin masuk surga ya. Diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Mus'ab bin Umair, terus siapa lagi, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada lagi ya, Ustadz lupa, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid ini ya. Tidak terkenal yang lainnya ya, karena Sa'id bin Zaid ini adalah orangnya tawadhu ya, tawadhu. Nah kemudian proses masuknya Islam Sa'id bin Zaid ini tidak sesulit atau tidak sulit ya, tidak mikir-mikir seperti yang lain ya. Kameranya tetap dibuka ya, Al, walaupun misalnya izin ya, menandakan hadir, tetap hadir ya. Kembali ke materi ya. Sa'id bin Zaid ini masuk Islam atau atas doa dari ayahnya ya. Ayahnya ini semasa hidupnya ini terus berdoa kepada Allah ingin bertemu dengan nabi terakhir ya, nabi terakhir. Karena di dalam keyakinannya, agamanya namanya apa? Agama Hanif, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak menyekutukan Allah, yang tetap mentauhidkan Allah. Nah, di antara umat yang lain itu sudah lupa, sudah banyak yang menyekutukan Allah, bersyirik, tetapi ada orang-orang yang tetap memegang teguh agama Hanif atau agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di antaranya adalah ayahnya yang bernama Zaid bin Amr ya. Zaid bin Amr ini selalu menasehati masyarakat atau kaumnya, bukan kaumnya ya, masyarakat yang ada di sekitarnya untuk tidak menyembah berhala ya, tidak menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah, dan tidak memberikan kurban sesembahan untuk patung ya. Karena sesungguhnya yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tetapi diabaikan oleh para
kaum jahiliyah pada saat itu, ya. Nah, kemudian eh, ayahnya Sa'id ini yang bernama Zaid bin Amr itu berdoa kepada Allah, semoga anak saya kelak nanti diselamatkan. Nah, diselamatkan ini maksudnya apa? Diselamatkan ini maksudnya bertemu dengan nabi terakhir, kemudian mengikuti nabi terakhir tersebut, ya. Ayahnya Sa'id itu tidak tahu nabi terakhir itu siapa dan di mana, ya. Hanya ayahnya ini berdoa kepada Allah. Nah, ini kekuatan doa, ya, kekuatan doa. Jadi hikmahnya kita harus tetap berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa, jangan putus-putus berdoa, ya. Selanjutnya apa namanya, ya, Ridho keluar. Selanjutnya bahwa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak memikir lama dan tidak tidak berlama-lama, karena memang sudah dinanti-nantikan, maka Sa'id bin Zaid ini memeluk agama Islam dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermajelis, ya, setiap hari, yaitu di tempatnya siapa, rumahnya siapa, Arqam bin Abu Arqam, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwahnya itu pertama kali itu di situ, ya, di situ secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi, karena belum diperintahkan oleh Allah untuk untuk secara terang-terangan, ya. Bukan Nabi Muhammad SAW takut, tetapi Allah belum memerintahkannya. Kemudian singkat kata, Nabi SAW dalam perjalanannya berdakwah di Mekah itu juga berdoa kepada Allah agar meminta dua orang jagoan dari Mekah, ya. Kalau saja salah satunya masuk Islam, maka insya Allah dakwah Islam ini di Mekah akan terbantu, ya, akan terlindungi, ya, ba'dallah, ya. Yaitu diantaranya kalau Nabi Muhammad itu meminta Umar bin Khattab dan siapa satu lagi, Amr bin Hisham, ya. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nah, Nabi SAW itu berdoa kepada Allah seperti itu, di antara dua jagoan, ya, di Mekah. Nah, qadarullah, ya, peristiwa qadarullah, doa Nabi Muhammad SAW itu ternyata dikabulkannya Umar bin Khattab lah yang masuk Islam, ya, melalui siapa? Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid. Nah, peristiwanya kemarin kan sudah dibahas. Di antaranya secara singkat Ustaz sampaikan. Suatu hari Umar bin Khattab itu mencari Nabi Muhammad SAW, kemudian bertemu dengan salah seorang dari Bani Zuhra, ya, kemudian ditegurlah Umar itu, disapa itu, Umar, kamu mau kemana, gitu kan. Oh ya, saya mau cari Muhammad. Kenapa kamu mencari Muhammad? Saya akan bunuh dia, ya kan. Ya, kenapa dibunuh, gitu kan? Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang memang taat terhadap agamanya, agama yang dulu, yaitu agama jahiliyah, agama nenek moyangnya, begitu. Nah, agama nenek moyangnya, agama yang jahiliyah ini merasa terganggu
dengan adanya dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diyakini bahwa agama nenek moyangnya itu adalah agama yang paling benar, ya. Nah, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang salah, ya, seperti itu ya. Itu yang diyakini oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sedang mencari-cari di mana Nabi Muhammad, ya kan, tadi itu ditegur ya. Kemudian siapa itu? Salah seorang yang dari Bani Zuhra itu kemudian bertanya lagi kepada Umar, ya. Memang kalau Umar misalnya, kalau kamu membunuh Muhammad, apakah kamu tidak takut dengan Bani Abdul Manaf, gitu kan? Pasti Bani Abdul Manaf atau keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW tidak akan tinggal diam, pasti akan mencari Umar bin Khattab, ya kan? Nah, ketika dikatakan seperti itu, Umar bin Khattab kaget. Lah, kamu kok kayak membela Muhammad, jangan-jangan kamu sudah masuk Islam, gitu kan? Nah, ketika itu sama orang itu, ya, yang dari Bani Zuhra itu juga bilang, lah kamu nggak tahu apa yang ada yang lebih mengagetkan lagi selain ini, gitu kan? Terus apa yang mengagetkan selain itu, ya? Kamu nggak tahu kalau adik perempuan kamu yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id itu juga sudah masuk Islam. Wah, tambah marah tuh Umar bin Khattab kan? Tambah marah, kemudian berbalik arah pulang. Yang tadinya mau mau bunuh Nabi Muhammad, sekarang pulang ke rumah adiknya. Jangan-jangan adiknya juga mau dibunuh, ya. Itu akhirnya ketika sampai di rumah, terdengarlah suara bacaan Al-Quran, ya. Kemudian di situ sudah ada tamu yang bernama siapa? Khobab, ya, Khobab, ya. Nah, karena Khobab ini takut sama Umar, ya, maka ya silakan, maka Khobab ini bersembunyi. Ya, Khobab ini bersembunyi takut sama Umar. Ya, kemudian Umar masuk, ketemu dengan Sa'id bin Zaid. Ya, hai Sa'id, apa yang kalian bicarakan tadi? Ya, apa yang kalian obrolkan tadi? Ya, apa yang kalian bacakan tadi? Nah, terus kata Sa'id, ya hanya ngobrol-ngobrol biasa saja, dengan tenang gitu ya. Nah, habis itu Umar bin Khattab kemudian langsung menuduh, ya kan, langsung bicara, Sa'id, kamu ini sudah keluar dari agama nenek moyang dan sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, katanya, sambil marah, ya kan. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid itu berkata, ya, kalaulah kebenaran itu ada di agama Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak aku meninggalkan agama nenek moyang, ya kan. Nah, akhirnya Sa'id bin Zaid itu diserang oleh Umar bin Khattab dan diinjak oleh Umar bin Khattab, ya. Ya, Umar bin Khattab kan ini ya, jagoannya, ya. Jadi mungkin orang juga takut gitu ya. Ya, tapi Sa'id ini tidak takut karena membela Islam, membela kebenaran, ya. Nah, habis itu ketika diinjak, ya, kemudian sama istrinya didorong Umar itu, ya. Nah, Umar itu didorong,
berarti istrinya Said itu adiknya ya. Ya. Kemudian adiknya juga bilang begitu, ya kan? Kalau memang agama kalau memang kebenaran itu ada di agama Islam, kenapa tidak meninggalkan agama nenek moyang begitu ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab juga kaget, adiknya ini sementara ini tidak pernah mau melawan, tidak pernah berani gitu kan kepada Umar, kok sekarang jadi berani gitu. Artinya apa? Artinya keberanian itu Allah berikan kepada Fatimah karena untuk membela kebenaran, ya. Dan ditamparlah Fatimah itu sampai berdarah. Akhirnya dengan terang-terangan Fatimah menyampaikan bahwa saya bersahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya kan. Nah, Umar bin Khattab tambah kaget, ya kan. Kemudian melihat melihat lembaran atau mushaf yang dipegang oleh adiknya atau Fatimah. Sini coba bacaan apa itu, ya kan. Nah, kemudian Fatimah tidak memberikannya dan bilang kepada Umar, tidak, ini adalah bacaan yang suci, tidak boleh orang najis seperti kamu memegangnya atau membacanya, ya, karena Umar bin Khattab saat itu masih kafir. Pergilah mandi dulu, ya, mandi dulu biar tidak najis, katanya gitu. Akhirnya Umar bin Khattab saking ingin melihat apa yang dibacakan oleh adiknya, maka dia mau mandi, ya. Beliau mandi, kemudian diberikanlah mushaf itu, ya, ternyata ayat-ayat surat Toha 1 sampai 14, ya, 1 sampai 14, ya kan. Setelah Umar baca, ternyata Umar bin Khattab ini luluh hatinya dan menangis, ya, menangis. Kok ada bacaan seperti ini gitu ya, ini sepertinya bukan buatan manusia, ya kan. Nah, kemudian Umar bin Khattab meminta untuk ditunjukkan, diantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah luluh hatinya Umar, maka Umar bin Khattab maka Khobab keluar dari persembunyiannya yang tadi bersembunyi itu, ya. Nah, Khobab keluar dan berkata kepada Umar, "Hai Umar, bergembiralah karena aku berharap kaulah yang menjadi jawaban doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Khobab itu nama orang, ya, nak. Khobab, ya, karena tadi disebutkan, ya, yang ngumpet tadi itu Khobab namanya, ya. Nah, karena tadi disebutkan sebelum Umar masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah agar meminta 2 orang jagoan di Mekah, kalau tidak Umar, yaitu Amr bin Hisham, ya. Kemudian singkat kata, Khobab mengantarkan Umar bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di rumahnya Arqam bin Abu Arqam. Umar berangkat ke sana lalu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada kaget. Wah, ada Umar nih, ada apa ini? Ya kan, orang tahu kalau Umar bin Khattab itu kan jagoan sana dan masih jahiliyah, ya. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lain pada mundur, takut, ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan dan meraih leher bajunya Umar, ya kan. Jadi ditaklukkan dulu Umar, ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun jago gulat, ya, jagoan juga Nabi Muhammad SAW, yang meraih leher bajunya Umar dan tali pedangnya, ya kan.
tali pedangnya diambil sama Nabi Muhammad SAW, kemudian leher bajunya dipegang. Artinya di apa? Artinya ditaklukkan, ya, supaya orang-orang juga tidak takut, ya, tidak takut sama Umar gitu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya, wahai Umar, apakah kau tidak mau menghentikan perbuatanmu hingga Allah menurunkan siksa dan kehinaan kepadamu seperti yang ditimpakan kepada Walid bin Mughirah? Ya kan? Jadi maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW nanya dulu, ya, apakah kamu tetap mau berada di agamanya jahiliyah, wahai Umar, gitu kan, sambil dipegang itunya, baju lehernya. Nah, kemudian setelah itu Umar berkata, sampaikanlah kepadaku apa yang kau serukan itu, ya kan? Jadi paham maksudnya? Ya, jadi setelah dipegang kain baju lehernya dan Nabi Muhammad SAW tanya kepada Umar, apakah kamu masih tetap berada di agama jahiliyah? Nah, dan Umar bin Khattab menjawab, sampaikanlah kepadaku apa yang engkau serukan. Artinya Umar bin Khattab di situ bersyahadat, ya, dan masuk Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Nah, itulah peristiwa masuknya Umar bin Khattab, ya, masuknya Islam, ya, diantar oleh siapa? Oleh Khabbab. Ya. Kembali ke Sa'id, ya. Ya. Sa'id bin Zaid itu ketika di Mekah itu mengalami masa-masa ujian, ya, namanya sabiqunal awalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan tentunya komunitasnya masih kecil, masih sedikit, ya. Kameranya mohon dibuka, nak, ya. Kemudian banyak ujian-ujian yang dilaluinya oleh orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, di awal-awal masuk Islam. Di antaranya adalah gangguan dari orang-orang kafir bagi siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW. Ia juga turut merasakan tahun-tahun pemboikotan, ya, di jalanan perbukitan Mekah, ya. Jadi diboikot orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu. Ya, silakan. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu diboikot. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbisnis dengannya, ya. Ya, dan tidak boleh berjual beli dengannya, ya kan? Kemudian Sa'id pun mengalami masa-masa amul huzm. Apa itu amul huzm? Nah, ini dia nih. Amul huzm apa itu? Kita harus tulis. Ya. Amul huzn itu yaitu tahun penuh duka cita, ya, tahun bersedih, ya. Tahun-tahun kesedihan. Kesedihan siapa? Kesedihan Rasulullah SAW. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW juga sedih karena musibah yang menimpa Nabi SAW, yaitu ketika istrinya, yaitu siapa istrinya saat itu? Khadijah, ya. Khadijah meninggal dunia dan juga wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib, ya. Jadi amul huzm itu udah selesai, ya. Oh iya. Ya. Jadi amul huzm itu adalah
tahun-tahun di mana tahun kesedihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan istri, meninggal dunia, Khadijah, dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Demikian dari Ustadz, mudah-mudahan ya pertemuan singkat ini kita bisa lanjutkan besok, dan masih ada lagi yang harus kita agendakan, yaitu setelah ini kembali ke pembelajaran Al-Quran, yaitu di kelas Badar 2, kelas Mutkin ya. Olehnya Ustadz tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.